Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin juz 3, yaitu kitab yang pertama, Kitabu Ajaibil Qalbi. Kitab yang menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban hati. Wa huwal kitabul awwalu min rubi'il muhlikat. Kitab Ajaibul Qalbi itu adalah kitab yang pertama daripada hal-hal yang membinasakan. Min kitabi Ihya Ulumuddin, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Apa? Ganteng ya. Jadi kitab Ajaibul Qalbi ini, keajaiban-keajaiban ini adalah kitab pertama daripada seperempat hal-hal yang membinasakan. Jadi diletakkannya pertama kali kitab Ajaibul Qalbi ini karena perkara yang paling dominan membinasakan manusia itu adalah, paling banyaknya adalah hati. Yang membuat binasa kebanyakan manusia itu adalah juga hati, dan sumber daripada kebinasaan kebanyakan manusia itu adalah hati. Sehingga kitab ini diletakkan pertama kali di dalam seperempat tentang hal-hal yang membinasakan. Kita langsung saja masuk Kitabu Ajaibil Qalbi. Kitab tentang keajaiban-keajaiban hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idraki jalalihi al-qulubu wal khawatir. Segala puji bagi Allah yang menjadi bingung untuk menggapai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bingung? Al-qulubu wal khawatir, yaitu hati dan lintasan-lintasan hati. Jadi saking besarnya keagungan Allah, hati dan lintasan-lintasan hati ini tidak sanggup menggapai hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhashu fi mabadi isyraqi anwarihi al-ahdaqu wan nawadhir. Dan menjadi tercengang pada permulaan pancaran cahaya-cahayanya Allah. Siapa yang tercengang? Al-ahdaq wan nawadhir, yaitu penglihatan-penglihatan dan pandangan-pandangan. Jadi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang Allah izinkan untuk memandang Allah, mereka ini tercengang ketika melihat cahayanya Allah. Itu baru cahayanya Allah, belum zatnya Allah SWT. Sehingga saking dahsyatnya cahayanya Allah SWT, Nabi pernah bertanya kepada Jibril, hal tara rabbak? Apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Maka ketika ditanya seperti itu, maka Jibril gemetaran. Maka kemudian Jibril menjawab, sesungguhnya
antara diriku dan antara Tuhanku, yaitu Allah SWT, itu ada 70 hijab dari nur. Jika aku mendekat sedikit saja, kata Jibril, niscaya aku terbakar. Itu luar biasanya cahaya-cahaya Allah SWT, nur-nur Allah SWT. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini adalah al-muttali'i ala khafiyatis sarair. Allah adalah zat yang mengetahui, zat yang muttali', teliti atas khafiyatis sarair, rahasia-rahasia hati atau hal-hal yang tersembunyi di dalam hati. Allah tahu itu semuanya. Lintasan-lintasan hati, kerentek hati kita yang terkadang kita sendiri ini kadang-kadang nggak sadar lintasan hati tersebut. Allah tahu itu semuanya. Al-alim bimaknunatid dhumair. Allah adalah zat yang maha mengetahui bimaknunatid dhumair, yaitu isi daripada hati. Allah tahu isi daripada hati kita semuanya. Kita berbisik dalam hati, itu Allah tahu semuanya. Al-mustaghni fit tadbiri mulkihi anil musyawir wal muwazir. Dan Allah SWT adalah zat yang tidak butuh di dalam mengatur kerajaannya, tidak butuh daripada musyawir, orang yang diajak musyawarah, ataupun muwazir, yaitu para menterinya. Allah tidak butuh di dalam mengatur alam semesta ini, mereka itu semuanya. Allah nggak butuh. Allah sendiri mampu mengatur dengan rapi dan dengan sempurna. Kemudian muqallibil qulub. Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati. Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati. Sehingga dikatakan di dalam hadis, al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jari daripada jari-jarinya Allah SWT. Sehingga antara kafir dan mukmin itu semuanya berada di genggaman Allah SWT. Bisa jadi pagi menjadi mukmin, sore harinya sudah menjadi kafir. Pun demikian, sore hari kafir, kemudian paginya menjadi mukmin. Oleh karenanya kewajiban kita sebagai hamba adalah senantiasa berdoa, memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT menetapkan iman Islam di dalam hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Allah SWT adalah Ghaffaridz dzunub. Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Ghaffaridz dzunub, Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Allah ampuni semua dosa itu dengan syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT ini adalah Sattaril Uyub, zat yang maha menutupi aib-aib. Jadi Allah ini adalah zat yang maha menutupi aib-aib. Bahkan dikatakan di dalam hadis, ketika hamba tadi sedang diadili oleh Allah SWT di hari kiamat, maka Allah SWT berfirman kepada hamba tadi, ketika di dunia keburukan-keburukanmu aku tutupi, begitu juga sekarang aku pun menutupi keburukan-keburukanmu. Aib hamba tadi tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala Sattaril Uyub, zat yang maha menutupi aib-aib. Wa mufarrijil kurub, dan Allah adalah zat yang melapangkan daripada kesusahan-kesusahan. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil mursalin, dan semoga solawat tercurah kepada Nabi Muhammad,
yang mana Nabi Muhammad SAW ini adalah Sayyidil Mursalin, pimpinannya para utusan. Wa jami'i syamliddin, dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengumpulkan hal-hal yang tercerai-berai daripada agama. Wa qati'id dabiril mulhiddin, dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memangkas seluruh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wassalamu katsira. Dan semoga sholawat juga tercurah kepada keluarga beliau yang baik-baik, yang suci-suci, wassalamu katsira, dan semoga salam keselamatan yang banyak tercurah kepada mereka semuanya. Amma ba'd. Adapun setelah itu semua, fasyaraful insan, adapun kemuliaan manusia, wa fadilatuhu, dan keutamaan manusia, allati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi, yang mana manusia tadi dengan keutamaannya bisa mengungguli sejumlah daripada makhluk yang lainnya. Jadi manusia ini derajatnya bisa melampaui seluruh makhluk. Ketika kapan? Ketika bistiqdadihi lima rifatillahi ta'ala. Ketika manusia tadi mempersiapkan dirinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu, yang mana ma'rifat billah tadi, mengenal Allah tadi di dunia, itu adalah keindahannya, kesempurnaannya, dan fakhruhu, kebanggaannya. Wa fil akhirah, dan mengenal Allah, ma'rifah billah di akhirat, itu adalah uddatuhu wa dukhruhu, itu adalah bekalnya dan simpanannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna masta'adda lil ma'rifah biqalbihi la bijarihatin min jawarihihi, dan hanya saja manusia tadi mempersiapkan diri untuk mengenal Allah itu dengan hatinya. La bijarihatin min jawarihihi, bukan dengan satu anggota daripada anggota-anggota tubuh yang lainnya. Jadi manusia itu bisa mengenal Allah itu bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan mata, bukan dengan kepala, akan tetapi manusia tadi bisa mengenal Allah itu dengan hatinya. Fal qalbu huwal alimu billah, dan adapun hati itulah yang kenal dengan Allah. Yang bisa mengenal Allah adalah hati. Wa huwal mutaqarribu ilallah, dialah hati yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan anggota tubuh yang lainnya, bukan. Jadi yang mendekatkan diri kepada Allah adalah hati. Wa huwal al-amilu billah, wa huwal al-amilu lillah, dialah hati yang beramal semata-mata karena Allah. Wa huwas sa'i ilallah, dan dialah hati yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kenal dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah kepada Allah, yang beramal karena Allah, yang menuju kepada Allah, itu adalah hati, bukan anggota tubuh yang lainnya. Jadi saking dahsyatnya hati, Nabi SAW beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk fisik kalian, akan tetapi walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi kata Nabi, yang menjadi puncak pandangan Allah adalah hati. Jadi yang menjadi puncak pandangan Allah bukan zahir fisik kita, akan tetapi yang menjadi puncak pandangan Allah adalah
hati kita. Wa huwal mukasyafu bima indallahi waladaihi, dan dialah hati yang dibuka bima indallahi waladaihi, dengan apa-apa yang ada di sisi Allah dari segala rahasia-rahasia. Wa innamal jawarih itu atba'un wa khudamun wa alatun, dan hanya saja jawarih, anggota-anggota tubuh yang lainnya, itu adalah atba'un, pengikut, wa khudamun, pelayan-pelayan, wa alatun, dan alat-alat, yastakhdimuhal qalbu wa yasta'miluha isti'malal malik lil abid wastikhdaman wastikhdamar ra'i lir ra'iyah wassani lil alah. Wallahu alam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.